Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 bersama Ibu Nurul Irfani. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, juga disebutkan hari pembalasan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4. Dan sedangkan menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman kepada hari akhir ini adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal abadi. Hari akhir menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu kiamat sughra, atau yang kita kenal dengan kiamat kecil. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi, kematian itu termasuk kiamat sughra sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Quran surah At-Takwir ayat 1-3. Peristiwa-peristiwa yang harus kita imani sesudah kematian. Ada dua peristiwa yang harus kita imani setelah kematian. Yang pertama yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur itu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kitabnya. Dan yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evaluasi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Dan yang kedua, menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun, sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Selanjutnya, apa saja tahapan-tahapan hari akhir yang perlu kita ketahui? Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, hari di mana semua makhluk Allah dimatikan. Setelah itu, Yaumul Hasyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk hidup di padang mahsyar. Dan setelah itu, ada yang namanya buku catatan. Buku catatan akan kita terima dari Allah, yang di dalamnya sudah tercatat amal baik dan buruk kita. Setelah itu, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal baik dan buruk manusia. Dan Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Yang hari pertimbangan ini, yang mana
selanjutnya yaitu As-Sirat, dan setelahnya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Balasan perbuatan yang baik dibalas dengan surga, sedangkan balasan perbuatan yang buruk dibalas dengan neraka. Semoga kita, anak-anak ibu, balasan yang perbuatan baik kita akan dibalas dengan surga. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Hakikat beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Muslim sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hakikat beriman kepada hari akhir, banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hari orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Selanjutnya, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu perilakunya menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat, maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. 6. Termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Dan baiklah anak-anak ibu sekalian, demikianlah penyampaian pemaparan materi tentang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan semuanya jelas, dan setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada suatu saat nanti hari kiamat akan datang. Maka ibu harap dari sekarang kalian mempersiapkan diri mumpung masih sehat, masih hidup, dan semoga panjang umur untuk memperbanyak ibadah kita untuk bekal kita nanti di hari akhir. Terima kasih dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.